video berikut ini kita akan berusaha memahami dan mengetahui font fonetis ya. Jadi font fonetis itu apa saja dan bagaimana bunyinya ya. Jadi terutama ini bukan bahasa lain tapi bahasa Indonesia ya. Kita huruf itu kan ada A, ada B, maaf ya ini kok kapital ya. Kita mulai dari abjad ya. A, B, C, D, nanti kita ganti E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Nah ini huruf ini kan huruf yang selama ini kita tahu. Dalam bahasa kita tidak semua huruf ini ada fontnya, dan tidak semua font itu ada hurufnya. Jadi ada masing-masing ada keterbatasan. Nah di bahasa Indonesia A ini tidak ada font fonetis khusus ya, sama A nya. Jadi A tetap A. B ini ya tetap B. Ini bunyinya B. Kalau kita membahas fonetis berarti bunyinya B. Ini D, ini D, D sama tetap ini A, B, C, D ini, atau A, B, C, D ini sama. Sedangkan E ini ada 3 bunyi. Yang pertama E, yang kedua kita masukkan di sini ya, insert simbol, lalu kita cari simbol yang cocok. Misalnya kita cari di IPA ya, IPA biasanya ada di sini ya. Bentuknya yang kedua ini bentuknya terbalik ya. Saya sudah lama sekali tidak menggunakan ini karena mata kuliah yang saya ampuh tidak ada. Nah, jadi ini dia ketemu E, kemudian berikutnya ada E, simbol, lalu kita cari simbolnya. Nah ini bunyi. Nah, jadi ada 3 E, dan E. F itu cuma 1, G itu cuma 1, E itu cuma 1, I 1, O itu ada 2 ya. Ini O dan O. Kita cari lagi di sini biar gampang, itu sudah muncul dulu, nanti di kopas saja kalau diperlukan. Nggak ada. Ini bentuknya O tapi hilang satu bagian ya. Jadi nah ini dia, ini bisa pakai ini tapi cari yang lebih jelas ya. Oke, nggak ada. Saya kira pakai ini nggak apa-apa, kita pakai saja ini. Ini pakai ini. Nah ini O, yang lain tidak ada. Nah ini adalah font, ini adalah bunyi-bunyi yang dasar dalam bahasa Indonesia. Sedangkan yang tidak ada itu apa? Yang tidak ada itu sebenarnya V ya. V itu tidak ada, bunyinya tetap off ya, tidak off ringan ya, bukan V ya. Ini tidak ada. X ini juga tidak ada ya, dalam bahasa Indonesia natural itu tidak ada. Tapi kalau kita dianggap sebagai mungkin bisa H itu bisa. Oke, kita lanjut ya. Ini dulu. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya menuliskan, misalnya mengenal font fonetis. Ini kan T-nya ya.
Kalau kita tidak mengenal itu, caranya ya, tinggal kopas saja, copy paste, mengenal. Nah, di sini kan tidak ada ya, ini kan tidak ada hurufnya jadi kita cari lagi di sini nasal segera tidak ada. Nanti lagi kita akan lihat di sini, ini dia mengenal. Nah, ini kita bisa lihat ini bedanya. Kalau kata mengenal ditulis fonetisnya begini, nal ya. Tempe bagaimana? Tempe, kalau tempe sama ya, karena karena tidak perlu menuliskan titik di sini ya. Kalau bunyi apalagi ya, misalnya yang agak beda itu mungkin bunyi bebek, ya, bebek bukan bebek, atau bukan bebek. Jadi tulisannya adalah begini, tampil sini bebek. Nah, dan bukan K ya, yang ada itu apa? Ini kan bunyi henti ya. Kalau bebek itu menggunakan K, bunyinya bebek. Ini kan tidak menggunakan bunyi itu, tapi menggunakan bunyi henti. Bukan nggak berbunyi ya, tapi henti. Henti ini Pak, mana Pak? Nah, ini dia. Ini taruh di bawah ya. Nah, ini cara menuliskan bebek. Bebek, bukan bebek dan bukan bebek ya, tapi bebek. Lalu ada lagi bunyi yang lain, misalnya pantai misalnya. Pantai. Kalau kita bunyikan huruf itu benar-benar, maka akan berbunyi pantai. Pantai kan tidak ya, tapi pantai. Pantai. Dan kita gunakan namanya seluncur ya. Seluncur itu ada Y, ada IE, ada W. Nah, ini pakai atas ini ya, ini pantai. Kemudian ada lagi uang. Nah, maka kalau tulisan uang, UA, kemudian nasal tadi mana? Nasal nasal nah kan begini. Tapi kan tidak uang, tapi uang, wow. Jadi ada seluncur wow, di sini ada uang. Nah, ini cara menuliskannya. Lalu ada perdebatan misalnya tentang di penutur bahasa Jawa itu Pak kadang menggunakan I besar ya. I besar itu I yang menuju ke misalnya baik. Nah, orang Jawa I-nya akan menjadi kapital ya. Dan supaya lebih jelas kita pakai font yang jangan Calibri tapi Times New Roman aja. Nah, ini akan kelihatan sekali. Ini beda, ini baik ya, baik ya. Jadi I-nya menuju ke dan bukan ya, tapi misalnya nama Icuk gitu ya, akan dituliskan begini karena orang tua saya memanggil saya Icuk, bukan Icuk ya. Nah, ini sedikit mengenal dan fonetis dan cara menuliskannya.
Begitu juga U ya. U itu kalau bahasa Jawa U-nya bisa U kapital ya. Dan membacanya U yang menuju ke O. Rambut. Ini kalau dibaca orang Sunda misalnya membacanya rambut. Tapi kalau yang membaca orang Jawa membacanya rambut. Ya seperti vokalisnya Jamrut ya. Kan Jamrut ya, bukan Jamrut. Jamrut susah. Jamrut. Oke, tulisannya begini tapi bacanya Jamrut. Karena orang Jawa kesulitan mengucapkan deh di akhir. Jamrut. Bukan Jamrut. Memang tulisannya begini. Tapi bacanya tidak sama. Lalu selain itu ada nye. Biasanya ada nye. Bunyi nasal yang lain itu nye. Misalnya nyanyi, menyanyi. Kita bisa menuliskan begini. Mana tak pinjam nya yang di sini. Selek. Aduh, salah nih. Lupa. An itu N tapi atasnya itu ada garis. Oke, di sini tidak ada. IPA ya, ini International Phonetic Alphabets. Ya, karena ini internasional, juga belum tentu semua pakai ya. Nggak ada juga Pasans, Pakistan ya, nggak ada. Nah, kita pakai fonetis saja. Ini pilihnya Balai Bahasa, Badan Bahasa biasanya punya. Yang agak beda ya, E-nya juga agak beda. Nah, ini dia. Tapi kecil sekali ya ini ya. Udah, sebentar kita pakai dulu ya. Jadi kita ketik ini jawabannya. Jadi N-nya itu ada seperti ini. Kita ganti yang lain. Saya kok nggak serak ya. IPA saja cari. Kan saya kurang teliti. Nggak ada. Lalu solusi kalau nggak ada bagaimana? Ya ditulis manual. Nggak ada lagi cara lain. Nggak ada seperti ini, tulis manual. Biasanya ya bisa dilakukan cuma menulis manual. Nggak ada juga ya pas, karena ini sans. Nggak ada, saya kira tidak ada. Atau mungkin di huruf biasa ya, normal text. Ini yang dari tadi. Udahlah, kita pakai ini aja dulu ya. Jelek kan ini. Karena ini ikut fonetis ya jadinya jelek. Saya kurang terlalu suka bikinan badan bahasa ini. Kalau terlalu suka nggak suka. Saya ganti dengan ngomong aja. Nah, inilah contoh-contoh penulisan font fonetis ya. Jadi seperti ini.
Anda tidak perlu sebenarnya misalnya memberikan titik ya, tapi kalau itu digunakan untuk keperluan lain ya, kejelian ya silakan, misalkan seperti ini. Kalau ini kan sulit ya, atau nah seperti ini silakan, tapi nggak usah ya, kalau menurut saya itu nggak perlu ya. Saya kira cukup sekian videonya, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.